إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mari kita awali majelis Jumat yang mulia pada siang hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla, karena di Jumat perdana, Jumat pembuka di tahun 2024 miladiah ini, kita bisa bermajelis kembali, bisa bermuajahah, bisa saling bertatap muka dalam kondisi sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam kita lakukan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan syafaatul kubra, syafaatul uzma di yaumil akhir. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khotib hanya ingin menyampaikan satu tafsir dari surat Al-Qasas ayat 26. Satu ayat ini kiranya mungkin penting bagi kita di awal tahun 2024 milenial ini, yang mungkin dalam hitungan hari ke depan kita akan diadakan pada perhelatan nasional, di mana kita diadakan pada pilihan-pilihan calon pemimpin kita yang kelak akan memimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Mungkin satu ayat ini tidak bisa melingkupi seluruhnya, karena tentu syarat menjadi calon pemimpin tidak hanya satu dua atau hal-hal yang meragukan. Namun tentu syarat menjadi calon pemimpin itu cukup banyak. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan satu ayat di mana ada dua hikmah yang bisa kita ambil di dalam. Ayat itu berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khairal man istajartal qawiyul amin. Al-Qasas ayat 26 ini, jamaah yang dimuliakan Allah, ada asbab nuzulnya, ada kisahnya. Kenapa ayat ini turun? Kalau diterjemahkan berbunyi, salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, pekerjakanlah dia, Nabi Musa alaihissalam. Sungguh sebaik-baik orang yang kau pekerjakan adalah orang yang kuat dan tidak dapat dipercaya. Nabi Musa, kalau kita baca tafsirnya, sejarahnya, kita tahu hidup di Mesir. Pada waktu itu dia hidup di zaman Fir'aun, penguasa yang zalim. Sebagai seorang nabi, seorang suri tauladan, melihat ada rakyat Mesir, ada orang pemuda Mesir saat itu yang berkelahi sampai baku hantam. Yang bagi seorang nabi dalam hal ini Nabi Musa tentu tidak ingin keduanya saling baku hantam, mungkin karena hal-hal yang sepele. Yang baik Nabi Musa ingin melerai kedua pemuda ini yang berkelahi tadi. Singkat kisah, kita tahu bahwa Nabi Musa itu memiliki kelebihan, kekuatan fisik yang luar biasa. Ketika akan melerai kedua laki-laki atau dua pemuda yang berkelahi ini, tidak ada niatan
tangan dari Nabi Musa ini sungguh luar biasa, sehingga membuat salah satu laki-laki yang berkata itu kemudian terpelatih dan meninggal dunia. Tahu bahwasanya dirinya ini menjadi buruan dari penguasa Mesir kala itu yaitu Firaun. Nabi Musa berpikir, kalau saya masih berada di Mesir saat itu juga, pasti saya akan menjadi kambing hitam. Padahal dalam hati kecilnya tidak ada niatan untuk membunuh pemuda tadi. Singkat kisah, Nabi Musa kemudian melarikan diri, hijrah sampai ke suatu tempat yang saat ini masuk di wilayah Yordania, tepatnya di kota Madian. Di kota Madian tersebut, mungkin pada waktu itu belum seperti kota saat ini, yang belum metropolitan dan sebagainya. Di tengah gurun pasir, Nabi Musa melihat ada satu pohon yang mungkin bisa membuat dirinya beristirahat sejenak. Ketika beristirahat di situ, sejauh mata memandang, sekelibat mata melihat bahwasanya ada gerombolan orang-orang yang saat itu sedang berebut air dalam satu sumber mata air. Sejauh mata memandang, ketika Nabi Musa melihat di antara gerombolan laki-laki yang sedang mencari air tadi, ternyata ada dua orang gadis perempuan, ada dua orang anak perempuan yang tentu lagi-lagi niat baik dari Nabi Musa timbul, muncul. Kalau saya tidak bantu dua perempuan ini, dua gadis ini, malah mungkin dua perempuan ini bisa dapat air dari mata air tersebut. Jika bisa dibantulah kedua perempuan tadi untuk diambilkan air, dibawakan sampai ke rumah mereka bertemu dengan ayahnya. Dan kemudian seperti yang Khotik sebutkan di awal tadi, muncullah percakapan. Ya, kalau ini dalam yang antara dua perempuan tadi, salah satunya berkata kepada ayahnya, ya abatis ajibku, wahai ayahku, sesungguhnya pekerjaan dia Nabi Musa, karena dia sesungguhnya adalah orang yang kuat dan amanah. Hadirin yang berjaya Allah, ini tafsirnya. Saya persingkat. Nabi Khalifah Presiden yang ketiga, Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah berdoa. Doanya berbunyi adalah Allahumma ilaika jalal fajr wa ajazal fiqh. Ketika 10 tahun Amirul Mukminin ini berkuasa, beliau galau hendak menjadikan sahabat untuk dijadikan pemimpin di suatu wilayah teritorial Palestina pada waktu itu, tapi banyak sekali para sahabat ini yang ada yang tidak kuat, perkasa, tapi dia tidak soleh, tidak alim, tidak jujur, tidak berintegritas. Tapi ada yang memang sangat alim sekali, sangat soleh sekali, namun dia tidak perkasa, tidak kuat, tidak menyibuk, tidak punya power, dan sebagainya. Kemudian dijawab kegalauan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Syiasat Syariah. Dia Syekhul Islam ini kemudian memberikan contoh power, kekuatan itu dilihat dari posisinya, dilihat dari jabatan. Syekhul Islam menyebutkan kekuatan fisik itu kalau dia memberikan contoh pertama, dimiliki oleh panglima tentara, dimiliki oleh komandan perang. Tentu kekuatan itu adalah kekuatan fisik, kekuatan atau keterampilan menggunakan senjata perang. Kalau sekarang mungkin keterampilan menggunakan alat tempur, siasat, menyusun taktik dan siasat perang dan lain sebagainya. Namun lain halnya, kekuatan atau kemampuan bagi seorang hakim, beliau mencontohkan dalam kitab Syiasat Syariah, kalau dia hakim, dia dosen, dia pendidik, dia pengajar, tidak perlu dituntut dia harus kuat fisiknya, perkasa, tubuhnya sispek dan lain sebagainya. Tapi kalau dia pendidik, dia hakim, dia dosen, apapun itu, yang pendidik dan sebagainya, juga pendidik anak murid-murid atau anak didik yang lain, maka kekuatan yang harus dia miliki adalah intelektualitasnya, kompetensinya, daya kritisnya, alatnya, logika dan lain sebagainya.
dalam kitab Syiasat Zakiyah, Syekhul Islam menceritakan suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh murid-muridnya, wahai Syekh, jika di hadapanmu ada dua orang, murid-muridnya ini ngetes gurunya, ngetes Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini mau pilih nomor satu atau nomor dua, maksudnya pilihan pertama atau pilihan kedua. Syekh, pilihan pertama itu ada orang yang kuat fisiknya, namun dia ini kurang soleh. Dia jago berkelahi, badannya kekar, jago perang, jago menggunakan alat perang, tapi dia tidak soleh, kurang soleh, tidak begitu alim. Kemudian murid-muridnya memberikan opsi yang kedua, tapi ada orang kedua saja. Orang kedua itu dia sangat soleh, sangat alim, namun fisiknya itu kurang, kekuatan fisiknya itu kurang. Bertanya dari murid-muridnya tadi, kemudian dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Amal fajirul qawiyyu faqatuhu lil muslimin wa fujuruhu ala nafsi. Kekuatan fisik orang yang pertama. Nah, pilihan yang pertama, kekuatan fisik itu bermanfaat. Kekuatan fisik yang dimiliki oleh orang tadi selain bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat juga untuk umat Islam pada umumnya. Adapun kekuatan solehnya, kurang alimnya, itu merugikan dirinya sendiri. Wa amal salihul dhaifun fasalahu li nafsi wa dhafuhu ala muslimin. Sedangkan ketidaksolehan atau kekurangan solehan atau orang yang kedua ini terlalu soleh itu, kesolehannya untuk dirinya sendiri, namun ketidakkuatannya, kelemahan fisiknya itu merugikan umat Islam. Beliau atau Imam Ahmad bin Hanbal memberikan contoh. Nabi Muhammad SAW memilih Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Dan di pasukannya Khalid ini kita tahu di situ ada sahabat Umar, sahabat Abu Bakar dan sebagainya, yang tentu jauh lebih soleh, lebih alim daripada Khalid. Dalam hal ini bukan berarti Khalid tidak soleh, tidak alim. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menentukan kepentingan umat Islam, sehingga beliau lebih memilih bahwasanya Khalid ini yang jago perang demi kemenangan umat Islam, dipilih Khalid sebagai pemimpinnya, sekalipun di dalamnya itu banyak sahabat-sahabat yang mungkin level kesolehan alimnya lebih tinggi daripada Khalid bin Walid. Tadi sejauh yang berkata sebagai penutup, ada satu masih di kitab yang sama, Syiasat Syariah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menutup bab ini dengan dua contoh. Contoh pertama disebutkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di contoh yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menyampaikan, tidak menyebutkan secara eksplisit siapa nama khalifahnya. Beliau hanya menyampaikan khalifah, sebut saja khalifah X. Khalifah pertama Umar bin Abdul Aziz. Diceritakan, kita tahu khalifah Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang sangat adil, pemimpin yang sangat adil, sangat bijak, sangat jujur. Namun ketika beliau berkuasa ini, bisa dikatakan seluruh bumi-bumi kekayaan umat Islam ada di tangannya. Namun tidak membuat beliau menjadi korup, tidak membuat beliau menjadi pemimpin yang zalim, pemimpin yang tangan besi dan sebagainya. Menjelang wafatnya beliau, sebut saja ada orang istana, orang terdekatnya yang kemudian membisiki, menyampaikan kalimat yang mengatakan, ya Khalifah, sesungguhnya seluruh kekayaan umat Islam ini ada di tanganmu. Apakah kau tega kemudian tidak meninggalkan warisan kepada anak-anakmu? Apakah kau tega tidak meninggalkan legacy kepada anak-anakmu, keturunanmu? Setelah disampaikan atau dibisiki khas yang tadi disampaikan, kemudian Umar bin Aziz ini mengumpulkan anak-anak. Disebutkan ada yang menyebutkan bahwasanya anak-anak dari Umar bin Aziz ini jumlahnya sampai 14 orang. Dan pada waktu dia berkuasa menjelang sampai
wahai anak-anakku, demi Allah, mana cukup akan buat aku. Semua anak-anakku, aku tidak pernah menghalangi hak kalian. Saya tidak pernah menghalangi apa yang harusnya kalian dapatkan. Kemudian dia berkata, walau aku billahi akhuddu amwalin nasi faqad qarraba ilaikum wa inna ma'antum akhuddu rajulaini. Aku tidak pernah ambil harta atau mungkin rupiah sepeser pun, satu poin pun dari ambil sebut saja APBN dinasti Umayyah pada waktu itu. Tidak aku ambil sepeser pun kemudian aku berikan kepada kalian. Menuntut ucapannya, kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wahai anak-anakku, kalian cuma ada dua kemungkinan. Kalian jadi anak saya, jadi anak yang kelima itu cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, immas sholih. Kemungkinan pertama, kalian itu akan menjadi anak yang sholih. Wallahu yatawalla sholih. Allah kalian jadi anak yang sholih, jadi anak yang baik, jadi anak yang berlurus, taat kepada orang tua. Aku yakin Allah akan mencukupkan kalian. Allah akan melindungi kalian. Tapi kemudian yang kedua, kalau kalian tidak soleh, wa imma ghairu sholih, kalau kalian jadi anak yang kedua, anak yang durhaka, anak yang suka maksiat, anak yang tidak mau mendengar perintah orang tua, wa imma ghairu sholih, kalau kalian tidak sholih, fala taqulu ma yastami'una bihi ala maksiatillah. Kalau kalian jadi anak yang tidak soleh, aku tidak akan mewariskan satu peser pun kepada kalian, karena pasti kalian akan membuat atau menjadikan harta itu menjadi harta yang kalian gunakan untuk perbuatan maksiat. Disebutkan dalam kitab tersebut dalam Jumlah Allah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini hanya memberikan warisan tidak lebih dari 20 dirham. Kalau kita rupiahkan dirham pada masa Nabi atau pada masa Umar bin Abdul Aziz ini, kira-kira mungkin setiap anak tidak lebih dari 1 juta. Bapaknya cuma kasih tidak lebih dari 1 juta warisan kemana-mana. Bayangkan, sekelas khalifah hanya memberikan warisan tidak lebih dari 1 juta. Di contoh yang kedua, Syekhul Islam tidak menyebutkan namanya siapa, langsung diberikan keterangan bahwasanya contoh yang kedua ini anak khalifah, sebut saja khalifah X, diberikan warisan sebesar 600.000 dinar. Kalau kita rupiahkan di zaman itu kira-kira 2 juta rupiah. 600.000 dikali 2 juta kira-kira 1,2 triliun. Dan disebutkan di bab tersebut ditutup dengan kisah bahwasanya anak Umar bin Abdul Aziz, demi Allah aku melihat bahwasanya ada anak dari Umar bin Abdul Aziz yang mampu bersedekah 100 ekor unta. Sedangkan anak yang kedua, Khalifah X tadi, ternyata dia hanya menjadi pengemis di pasar kota. Barakallahu fihi wa barakallahu fihi. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum wa taqabbal wa ghafurur rahim. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khotibah yang ingin berpesan dari pribadi dan jemaah sekalian. Ini adalah khutbah perdana majelis Jumat perdana, ibadah Jumat perdana di tahun 2024 Miladiah. Kurang lebih berarti masih ada kurang lebih antara 51 atau 52 kali pelaksanaan ibadah Jumat di tahun 2024 ini sampai di bulan Desember yang akan datang. Marilah kita jadikan majelis Jumat ini menjadi majelis yang bermanfaat. Kita hadir di
hanya sekedar menunaikan kewajiban, datang duduk di jam dengan tidur tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kita paling ubah kebiasaan kita, datang ibadah Jumat, datang duduk dengan, dan semoga sepulang dari ibadah Jumat ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat setidak-tidaknya untuk satu pekan yang akan datang. Dan marilah kita tutup rangkaian khutbah Jumat siang hari ini dengan berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa laqwan 'inda al-hisab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.